kami dari TPB 5, kelompok 6, RBL Fisika Dasar 1 2022 ingin memperkenalkan diri. Saya Julianto dari Prodi Kimia dengan NIM 122270073. Saya Dewi Larasati Dita Safitri dari Prodi Kimia NIM 122270086. Saya Dinda Nababan dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450120. Saya Sharon Evangelina Salamasai dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan dengan NIM 122290093. Saya David Nazar Lutfi dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450133. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. 1. Apa itu kincir air? Pengertian kincir air. Kincir air adalah alat yang memanfaatkan energi kinetik dari air yang mengalir atau air terjun untuk dijadikan energi mekanik, putaran atau gerak. Kincir air sudah digunakan oleh manusia sejak dahulu kala, jauh sebelum adanya mesin internal combustion dan motor listrik. Untuk menggunakan kincir air, hal utama yang harus ada tentu saja aliran air. Semakin tercukupinya aliran air, maka semakin baik pula untuk digunakan sebagai penggerak kincir. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja kincir air. Cara kerja kincir air sederhana. Cara kerja kincir air juga cukup sederhana, yaitu air masuk melalui sedotan terus masuk menuju lubang yang berada di bagian atas kaleng. Setelah tekanan dan volume zat di dalam kaleng penuh, maka air terdorong keluar melalui lubang yang berada di bagian bawah kaleng. Setelah itu, energi kinetik dari derasnya aliran air mengenai bilah atau sudu pada kincir. Kemudian, sudu kincir yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir yang berputar pada porosnya. Kincir yang berputar merupakan energi mekanik. Selanjutnya, barulah energi mekanik atau putaran kincir tersebut dapat ditransmisikan untuk menggerakkan alat atau perangkat lainnya. Apa itu hukum Bernoulli? Pengertian hukum Bernoulli. Dalam cabang ilmu fisika, hukum Bernoulli adalah salah satu hukum yang mengatur hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Secara singkat, hukum Bernoulli menyatakan bahwa peningkatan kecepatan fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida. Artinya, setiap energi kinetik atau ekstra potensial yang diperoleh sistem fluida disebabkan oleh kerja eksternal yang dilakukan pada sistem fluida non-viskos lainnya. Atau, secara sederhana dapat dinyatakan hukum Bernoulli memuat prinsip bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume yang dihasilkan. Apa bunyi dari persamaan hukum Bernoulli? Persamaan hukum Bernoulli. Menurut persamaan ini, besaran pi plus rho GH plus setengah rho V1 kuadrat memiliki nilai sama pada setiap titik dalam aliran fluida, sesuai dengan gambar berikut. Bila dituliskan dalam suatu persamaan, yaitu sebagai pi2 plus rho GH 2 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan pi2 plus rho GH 2 plus setengah rho V2 kuadrat dengan keterangan pi1 sama dengan pi2, yaitu tekanan di titik 1 dan 2, V1 dan V2 yaitu kecepatan aliran di titik 1 dan 2, H1 dan H2 yaitu ketinggian dalam titik 1 dan 2, rho yaitu massa jenis fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Lalu, apa sih hubungan antara hukum Bernoulli dengan kincir air? Hubungan hukum Bernoulli dengan kincir air. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Pada hukum Bernoulli terdapat teorema Torricelli, di mana teorema ini menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air
sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Jadi, ini berarti jika semakin tinggi tempat penampungan air untuk mengalir, maka kecepatan volume air mengalir akan semakin cepat juga. Selain itu, yang menyebabkan kecepatan air yang mengalir besar adalah lebar luas penampang yang berbeda, di mana luas penampang pada atas lubang tempat air mengalir ke bawah lebih kecil dibanding dengan luas penampang yang ada di atas kaleng. Hal ini berarti tekanan di dekat lubang tempat air mengalir ke bawah lebih kecil dibanding dengan tekanan yang ada di bagian atas kaleng. Sehingga, sesuai dengan bunyi hukum Bernoulli, ketika tekanannya kecil, maka kecepatan air yang mengalir semakin besar. Oleh karena kecepatan air yang mengalir besar, maka kincir air pun dapat berputar. Dan juga karena kaleng tersebut pada bagian atas ada bagian yang berlubang, artinya bagian itu akan langsung bertemu dengan tekanan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah rho V kuadrat bagian atas tambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang tambah rho GH lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas kaleng jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas kaleng tidak banyak bergerak. Maka kita bisa anggap kecepatan di bagian atas kaleng atau V sama dengan 0. Jadi, kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi 0 ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang tambah rho GH lubang. Kalau sudah begini, kita bisa hilangkan massa jenisnya menjadi GH bagian atas sama dengan setengah V kuadrat lubang tambah GH lubang. Maka didapatkan V sama dengan akar 2GH, di mana V berbanding lurus dengan H. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan kincir air. Kelebihannya adalah yang pertama, dapat menjangkau area yang jauh. Contohnya, jika ada sawah yang letaknya cukup jauh dari sumber air, maka kincir air dapat digunakan sebagai saluran irigasi. Yang kedua, lebih ramah lingkungan, karena dalam pembuatan kincir air hanya memanfaatkan apa yang ada di alam. Dan yang ketiga, lebih murah karena tidak menggunakan bahan bakar. Sedangkan kekurangannya adalah tidak menghasilkan daya yang besar, karena komponennya kecil, maka membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang terakhir, tidak dapat berfungsi dengan maksimal setiap saat, karena bergantung pada aliran air yang ada. Penerapan kincir air di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kincir air dapat membantu pengairan dan irigasi. Yang kedua, menjadi pompa penyalur air. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Yang keempat, kincir air membantu proses pengolahan kayu. Dan yang kelima, dapat dijadikan sebagai objek wisata.
Perbedaan alat versi lama dan versi baru. Alat versi terbaru dibuat dengan ketinggian yang lebih tinggi dibanding alat versi lama. Hal ini dibuat dengan tujuan agar kecepatan air yang mengalir lebih deras lagi supaya kincir airnya dapat berputar lebih cepat dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Saran, dari hasil percobaan yang dilakukan yaitu penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana, masih terdapat kekurangan yaitu kincir tidak dapat berfungsi dengan maksimal setiap saat karena bergantung pada aliran air yang ada. Maka dari itu perlu adanya pengembangan alat yang mampu mengatasi masalah ini.